Saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dengan judul Dinamika Akumulasi Kadmium pada Tanaman Kangkung Darat atau Ipomoea reptans sp. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri atas nama Wilfrieda Warklau dengan NPM 52200049. Pendahuluan, di mana kadmium itu merupakan salah satu logam berat yang sangat potensial sebagai polutan yang telah terakumulasi di dalam tanah dan sedimen. Walaupun kadmium adalah unsur non-esensial terhadap tumbuh-tumbuhan, unsur ini dengan mudah diabsorpsi dan diakumulasi oleh berbagai tanaman, di mana efek negatif kadmium pada tumbuhan adalah menghambat penyerapan nutrien sehingga pertumbuhan tanaman terganggu dan pada akhirnya tanaman akan mati. Oleh karena itu, logam kadmium perlu diturunkan konsentrasinya sehingga tanah dapat digunakan sebagai media tumbuh yang baik. Di sini, beberapa metode akumulasi logam berat yang telah digunakan yaitu seperti pada metode fisika, metode kimia, dan metode biologi. Tetapi ketiga cara ini dianggap kurang efektif. Penggunaan tanaman untuk mengakumulasi logam berat pada tanah tercemar dianggap baik karena metode ini ramah lingkungan dan dapat meningkatkan kesuburan tanah. Pada penelitian ini, akumulasi logam kadmium dilakukan pada uji tanaman kangkung. Tujuan di sini untuk mengetahui sifat konsentrasi dan waktu yang dapat diakumulasi oleh tanaman kangkung darat. Berikut metode penelitian. Pada metode ini terdapat bahan dan alat. Yang berikut prosedur kerja. Pada prosedur kerja yang pertama yaitu penyiapan media tanah, dan selanjutnya pembuatan tanah terkontaminasi logam kadmium, dan yang berikut penyiapan media tanam. Di sini menyiapkan sejumlah pot yang telah dibersihkan dan diisi dengan 2 kg tanah yang telah dicampur dengan ion logam kadmium, dan pot yang satunya sebagai alat kontrol, di mana dengan perlakuan yang sama tetapi tidak mengandung ion kadmium. Dan di sini tanah kemudian ditaburi dengan pupuk TSP dan HCl. Selanjutnya penanaman kangkung darat, yaitu benih kangkung darat direndam selama 4 jam dengan aquabides. Kemudian biji kangkung darat ditanam dengan secara langsung pada bagian tengah pot dengan kedalaman sekitar 1-2 cm dari permukaan. Lalu selanjutnya panen dilakukan setiap minggu hingga kangkung darat berumur 6 minggu. Kemudian kangkung darat yang telah dipanen dipisahkan antara akar, batang, dan daun untuk dianalisis. Yang berikut analisis kadar kadmium pada akar, batang, dan daun. Di sini akar, batang, dan daun yang telah dibersih dan dianginkan beberapa jam kemudian. Setelah itu ditimbang dan diteliti pada cawan Petri, lalu dipanaskan pada oven dengan suhu 80 derajat Celcius, kemudian didinginkan pada eksikator, dan selanjutnya ditimbang pada neraca untuk mengetahui berat yang hilang sebagai jumlah air yang terkandung dalam akar, batang, dan daun. Lalu larutan dihomogenkan, kemudian larutan yang
telah dihomogenkan diukur dengan spektroskopi serapan atom, di mana instrumen tersebut tujuannya untuk mengetahui pada hasil yang pertama, yaitu pada pengaruh waktu panen terhadap kadmium yang diakumulasi oleh kangkung darat. Yang kedua, hubungan antara kadmium yang ditambahkan dengan kadmium yang diakumulasi oleh kangkung darat. Di sini untuk menentukan mekanisme akumulasi logam berat pada tanaman dapat dilakukan dengan perhitungan faktor biokonsentrasi dan faktor translokasi dengan rumus sebagai berikut, yaitu di sini terdapat rumus faktor biokonsentrasi dan faktor translokasinya. Yang berikut hasil dari nilai BCF dan TF sebagai fungsi waktu, di mana pada variasi waktu maupun variasi konsentrasi, akumulasi logam kadmium paling besar konsentrasinya di akar dibandingkan di batang dan pada daun. Hasil ini menunjukkan bahwa mekanisme yang terjadi pada akumulasi kadmium pada kangkung darat adalah fitostabilisasi. Yang berikut hasil dari nilai BCF dan TF sebagai fungsi konsentrasi, dan di sini terdapat juga perbandingan kadmium di akar, batang, daun di tanaman kangkung darat pada variasi waktu panen, dan perbandingan kadmium di akar, batang, daun di tanaman kangkung darat pada variasi penambahan kadmium pada media tanam. Jadi dari hasil perbandingan kedua tersebut dapat disimpulkan bahwa konsentrasi logam kadmium terdapat dalam jumlah yang paling besar di bagian akar karena akar terdapat di dalam tanah yang merupakan bagian tanaman yang pertama kali berinteraksi secara langsung dengan kadmium melalui rhizotom. Dikarenakan konsentrasi logam yang besar dalam tanah, sehingga akar menarik logam dengan konsentrasi yang besar dibandingkan dengan bagian lain dari tanaman kangkung darat tersebut. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kangkung darat merupakan tanaman hiperakumulator terhadap logam kadmium dengan waktu optimum akumulasi pada hari ke-21, dan pola akumulasi logam kadmium tersebar sesuai urutan, yaitu dari akar, batang, daun, baik pada variasi waktu tanam maupun pada variasi penambahan konsentrasi pada media tanam kangkung darat. Jadi di sini hasil hitungan faktor biokonsentrasi dan faktor translokasi menunjukkan bahwa mekanisme yang terjadi pada akumulasi logam kadmium pada kangkung darat adalah fitostabilisasi, di mana fitostabilisasi itu merupakan bagian dari proses fitoremediasi pada tanah yang tercemar logam berat. Sekian dan terima kasih.